Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Mega Indriani dengan NIM 23301026, Nadia Adli dengan NIM 23301028, Noveza Zulni dengan NIM 23301030, Novira Amir dengan NIM 23301032, Nurul Alia dengan NIM 23301034, dan Nurul Fadila dengan NIM 23301036. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Nah, yang kami bahas pertama yaitu mengenai konsep kurikulum. Konsep kurikulum telah diatur dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Butir 19 disebutkan bahwa kurikulum merupakan seperangkat pengaturan dan rencana mengenai tujuan, isi, dan materi pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan. Nah, kurikulum disusun dengan mempertimbangkan berbagai hal mengenai proses pembelajaran serta perkembangan individu. Nah, selanjutnya yaitu mengenai fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum secara luas adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, kurikulum itu merupakan alat atau usaha untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Lalu, selanjutnya ada komponen yang ada dalam kurikulum. Nah, untuk komponen yang ada dalam kurikulum itu ada 4. Yang pertama ada tujuan kurikulum. Kurikulum itu merupakan suatu program yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Dari tujuan itulah yang dijadikan arah atau acuan segala kegiatan pendidikan yang dijalankan. Kemudian, berhasil atau tidaknya program pengajaran di sekolah dapat diukur dari seberapa jauh dan seberapa banyaknya pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Nah, yang kedua ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran di sini merujuk pada pendekatan dan metode serta peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran. Strategi pembelajaran sendiri ditentukan berdasarkan karakteristik atau latar belakang peserta didik. Kemudian yang ketiga, ada organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum dalam hal ini dimaksudkan sebagai pola dan susunan komponen-komponen kurikulum yang kemudian diorganisasikan menjadi mata pelajaran, program, topik, ataupun unit yang tujuannya untuk mempermudah siswa memahami apa yang diajarkan sehingga siswa menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Lalu yang terakhir ada komponen yaitu evaluasi. Nah, evaluasi itu dimaksudkan sebagai hal untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang digunakan. Nah, setelah komponen yang ada dalam kurikulum, selanjutnya adalah prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum dibagi menjadi 2, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada prinsip relevansi, yang kedua ada prinsip fleksibilitas, yang ketiga ada prinsip kontinuitas, yang keempat ada prinsip efisiensi, dan yang kelima ada prinsip efektivitas. Nah, untuk prinsip khusus juga dibagi menjadi 5. Yang pertama ada prinsip penentuan tujuan pendidikan, lalu yang kedua ada prinsip pemilihan isi pendidikan atau kurikulum, yang ketiga ada prinsip pemilihan proses belajar mengajar, yang keempat ada prinsip pemilihan media dan alat pengajaran, serta yang kelima ada prinsip yang berkenaan dengan penilaian. Nah, setelah prinsip pengembangan kurikulum, selanjutnya adalah implementasi kurikulum tersebut. Untuk implementasi kurikulum itu diwujudkan dalam bentuk pengalaman belajar dengan prinsip-prinsip yang menjadikannya itu lebih mudah dan lebih efektif untuk dikomunikasikan ke berbagai pihak, seperti pimpinan sekolah, kemudian pendidik atau guru, lalu ada pengawas sekolah, dan juga staf pendukung lainnya. Nah, demikian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.